Selamat datang kembali, masih terkait dengan elemen form di HTML. Dan untuk video ini kita akan bahas mengenai tag label pada elemen form di HTML. Dan di sini saya sudah menyiapkan file pertemuan _27.html yang akan kita gunakan sebagai latihan yang terkait dengan tag label pada elemen form di HTML. Dan file ini ya saya sudah jalankan di aplikasi web browser ya pertemuan _27 ya .html. Nah, dengan menggunakan tag label ya pada elemen form, maka user akan lebih dimudahkan lagi dalam berinteraksi pada halaman form yang kita buat. Nah, misalnya kita akan buat sebuah text field ya untuk menginput sebuah nama, misalkan anggaplah di sini saya punya username seperti ini ya. Kemudian saya buka tag input ya. Saya ketik sampai di sini inp lalu tab di keyboard. Nah, sampai di sini kita lihat dulu hasilnya di browser. Saya refresh. Nah, maka kita akan dibuatkan text field seperti ini ya, di mana text field ini atau kotak ini hanya akan aktif ketika diklik. Dan kita bisa menginput sesuatu di dalamnya. Nah, ini sudah betul dan kita akan coba menambahkan tag label pada elemen form ini. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Untuk tag label ini tinggal kita ketik label seperti ini, lalu tab di keyboard. Dan username-nya sekarang ini ya, ini saya blok, kemudian saya pindahkan ke sini ya setelah tutup kurung siku dari tag label. Ya, kita paste di sini. Nah, sekarang untuk menghubungkan ya tag label ini dengan tag input ini, di sini sudah ada atribut for ya di dalam tag label. Nah, nilai dari atribut ini misalnya di sini username. Kemudian di tag input ini di sini sudah ada ID yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan label ya dengan input ya atau nilai dari atribut for dan nilai dari atribut ID. Nah, nilai dari atribut ID yaitu username ya sama dengan nilai yang ada di dalam atribut for. Nah, sampai di sini kita lihat hasilnya di web browser. Kita refresh. Ya, jadi secara tampilan tag label tidak mempengaruhi bagian dari elemen form. Akan tetapi di sini untuk aktif pada text field ini atau kotak ini, sekarang kita bisa mengklik teks yang di sebelahnya, yaitu username. Nah, sekarang kalau saya klik, nah maka kursornya akan langsung aktif pada bagian text field. Diulang kembali bahwa tag label tidak mempengaruhi tampilan ya pada elemen form yang kita buat. Namun, dengan menggunakan label, user akan lebih dimudahkan ya ketika berinteraksi dengan elemen form yang kita buat. Ya, untuk aktif di text field ini ya cukup mengklik keterangan yang terkait dengan elemen form. Nah, contoh selanjutnya ini saya bungkus dengan tag P ya, supaya nanti ini bersunang ke bawah. Kemudian tag penutup P-nya ini saya pindahkan, saya tempatkan di sini. Contoh selanjutnya, saya buka tag P lagi di sini. Misalnya di sini kita akan membuat checkbox ya. Nah, checkbox kemudian di sini pilihannya misalnya HTML. Nah, untuk
checkbox untuk pemberian label ini agak berbeda ketika kita menggunakan input dengan type text. Ya, karena keterangannya diletakkan di sini ya tentu berbeda dengan username ya, input dengan tipe teks di mana keterangannya diletakkan sebelum tag input. Nah, sedangkan untuk checkbox itu keterangannya setelah tag input ya, tepatnya di sini. Nah, jadi untuk labelnya ya saya tempatkan di sini label, kemudian atribut for-nya misalnya di sini pilihan. Nah, tentu ID-nya juga harus pilihan. Ya, sama dengan nilai atribut for dan ID. Ya, karena nilai dari atribut for lah yang menghubungkan label dengan input. Nah, sampai di sini, kalau saya jalankan di web browser, ya saya refresh, saya checklist kotak ini sudah betul. Tapi kalau saya klik keterangannya itu belum berfungsi. Ya, kalau saya klik pada bagian HTML, ini belum ada reaksi apapun. Nah, itu karena tag labelnya itu kita tutup di sini. Ini tag label saya pindahkan ke sini ya setelah tag HTML. Sampai di sini kita lihat hasilnya di web browser, saya refresh. Nah, sekarang kalau saya klik HTML, nah langsung ke checklist. Begitu pula ketika kita klik di bagian kotaknya. Ya, jadi ini agak berbeda ketika kita menggunakan input dengan type text yang tadi. Ya, keterangannya ya diletakkan sebelum tag input. Nah, sementara yang checkbox itu keterangannya diletakkan setelah tag input, yaitu HTML. Nah, kita tidak bisa tambahkan di sini. Kalau saya tambahkan di sini pilihan, kemudian kita lihat hasilnya di browser, saya refresh. Nah, kalau saya klik pilihan, nah akan di checklist HTML. Kalau saya klik HTML, nah akan di checklist. Ya, jadi untuk mengatasi hal ini, yang keterangannya ini kita pindahkan ke sini. Ya, diletakkan di luar label. Jadi sekarang label ini hanya mengenali HTML ya setelah tag input. Nah, sekarang kalau saya klik pilihan, nah ini tidak ada reaksi apapun, tapi kalau saya klik HTML, maka langsung aktif di checklist pada bagian checkbox. Contoh yang lain, misalnya kita punya radio button. Ya, ini sama ya, keterangannya diletakkan setelah tag input di sini. Ini laki-laki. Lalu saya buat lagi di bawahnya input radio. Kemudian keterangannya di sini perempuan. Oke, sampai sini kita lihat hasilnya dulu. Ya, laki-laki, perempuan, ini checklist dua-dua ya. Itu karena kita belum kasih atribut name. Ini jenis kelamin. Sama ini jenis kelamin. Nah, untuk pemberian labelnya, ini keterangannya saya letakkan di sini jenis kelamin. Ya, nanti jenis kelamin ini kita letakkan di luar labelnya ya. Kemudian di sini tag label. Label for, misalnya di sini laki-laki, dan tentu di sini ID-nya laki-laki. Dan labelnya ini ya,
Ini jangan ditutup di sini. Ini kita pindahkan, kita tutupnya di sini. Ya, karena terdiri dari dua tag input, ya satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, untuk perempuan kita buka lagi di sini tag label. Nah, untuk nilai dari atribut for-nya ini perempuan. Ya, begitu pula dengan nilai dari atribut ID. Kita samakan perempuan. Kemudian tag labelnya ini jangan ditutup di sini. Kita pindahkan ke sini. Ya, satu label untuk laki-laki dan satu label untuk perempuan. Nah, sampai di sini kita lihat hasilnya di web browser. Kita refresh. Nah, kalau saya klik keterangannya yang laki-laki, maka langsung aktif radio buttonnya. Kalau saya klik keterangannya perempuan, ya tentu akan aktif radio buttonnya. Ya, jadi ulang kembali bahwa tag label tidak mempengaruhi bagian tampilan dari elemen form yang kita buat. Nah, akan tetapi dengan menggunakan label, maka user ya akan lebih dimudahkan lagi dalam berinteraksi pada elemen form yang kita buat. Untuk aktif pada text box ini atau field text ini, ya user tidak perlu mengklik langsung kotak ini, ya, tapi juga bisa mengklik keterangan di sebelahnya. Begitu pula dengan checkbox, kita tidak hanya harus mengklik pada kotak ini. Nah, di samping itu checkbox ini akan aktif ketika kita klik keterangannya. Begitu pula dengan radio button. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.